Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terucapkan dalam lisan kita alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Termasuk di dalamnya adalah nikmat kita melaksanakan sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Ramadan ini, sebagaimana dalam ayat la'allakum tattaqun, ketika kita tahu bahwa ini adalah sebuah kewajiban agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang terbiasa dengan kewajiban-kewajiban Allah, orang yang terbiasa dengan melaksanakan kewajiban tersebut dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Di antara hal yang patut atau harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini, yang akan menjadikan bulan Ramadan ini adalah madrasah kita, latihan kita. Selain kewajiban saum, yang pasti dan yang utama adalah kewajiban sholat 5 waktu. Bagaimana sekuat tenaga kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, mengejar waktu sholat, memastikan kita berada di masjid, memastikan diri kita sholat di waktunya. Waktu sholat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban yang merupakan harian kita. Maka ini tentunya sesuatu yang paling kita utamakan di bulan Ramadan ini, sehingga ketika keterbiasaan ini ada di bulan Ramadan, maka kita pun akan terbiasa di bulan berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya hal ini kita akan terdorong apabila kenapa kita mengetahui kenapa kita harus berusaha maksimal untuk menetapi, melaksanakan, mendirikan sholat 5 waktu ini dengan tepat. Yang pertama, bahwa sholat 5 waktu ini merupakan sebuah kewajiban yang berbeda dengan kewajiban yang lain. Perbedaannya adalah kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu kewajibannya Allah lewatkan perantara wahyu melalui malaikatnya, malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk sholat ini tidak. Untuk sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin melewatkannya, tidak melewatkan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, kemudian Allah memanggil Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian diwajibkan sholat 5 waktu kepada kita. Artinya memang kewajiban ini betul-betul sebuah kewajiban yang istimewa, kewajiban yang tidak main-main. Allah kemudian mewajibkannya tidak melewati perantara malaikat Jibril. Dalam hal ini sering memberikan wahyu, berbagai kewajiban, berbagai larangan, menurunkan Al-Quran. Tapi untuk sholat ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban ini kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya betapa pentingnya sholat 5 waktu ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat adalah tiang atau imaduddin atau umududdin, tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah sebuah kewajiban yang sangat penting yang menjadikan namanya tiang
Kalau tiang ini kuat, maka yang lain akan kuat. Ketika dia berpegang dengan sholat 5 waktu ini benar-benar, dia tidak mengakhirkannya, dia berusaha khusyuk, maka insya Allah dia pun juga akan berusaha menepati kewajiban yang lain, atau berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah berusaha untuk menepati sholat. Maka kalau sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan, man dhayya'aha fama siwa hadiya, fama lima siwa hadiya. Artinya kalau seseorang itu menyepelekan, mengakhirkan, malas-malas dengan sholat, maka bisa dipastikan dengan yang lain juga akan lebih lagi, akan lebih malas, akan menunda-nunda. Maka para sahabat, subhanallah, kalau kita lihat mereka berlomba-lomba dalam hal sholat 5 waktu ini. Bahkan ada sahabat yang telat saja berjamaah di masjid, langsung kemudian mensedekahkan kebunnya. Kenapa? Karena terlambat sholat 5 waktu. Jadi yang kedua adalah dia tiang agama. Yang ketiga, bahwasannya sholat adalah awwalu ma yuhasabu alaihil abdu, adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Kalau yang pertama dihisab ini baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Tapi kalau yang pertama ini, sholat 5 waktu ini dihisab kemudian tidak baik, banyak salahnya, banyak menyepelekannya, maka tentunya yang lain juga akan buruk. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kewajiban yang pertama yang akan dihisab semua manusia. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwasannya sholat adalah sebuah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mau meninggal, wafat di akhir hayatnya, Rasulullah SAW kemudian mewasiatkan sholat tersebut. As-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat dan juga budak kalian. Artinya Rasulullah SAW ini begitu cintanya kepada umatnya itu, kemudian di akhir hayatnya pun mewasiatkan tentang kewajiban sholat. Begitu pentingnya sholat di hadapan Rasulullah SAW untuk umatnya. Kemudian yang terakhir, bahwa sholat adalah sebuah kewajiban, sebuah ibadah yang nantinya di akhir zaman adalah sebuah kewajiban yang terakhir kali, ya, terakhir kali yang akan ditinggalkan oleh banyak manusia. Artinya memang sholat itu adalah sebuah kewajiban yang kemudian saking kuatnya semua tergantung dengan sholatnya. Hadirin ya Allah Ta'ala, jadi mari dengan berbagai alasan ini kita berusaha untuk memaksimalkan sholat kita. 5 waktu ini yang wajib terutama. Tentu ada yang sunnah dan sunnah dan lain sebagainya. Tapi yang wajib adalah sholat 5 waktu. Tepat waktunya, khusyuknya. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dengan berbagai alasan ini semoga kita terdorong sehingga badan kita berusaha maksimal, jasad kita berusaha mengejar kewajiban sholat ini, sehingga keterbiasaan kita di bulan Ramadan menjadi keterbiasaan di bulan-bulan berikutnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.